Oke, udah record kayaknya ya. Oke, baik. Em, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat dan semua sahabat Sultra Cerdas, terkhusus Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini dan ada Bapak Dr. Jaja Sarjana. Selamat malam Bapak, terima kasih sudah bergabung. Malam hari ini video conference Sultra Cerdas memasuki episode ke-89. Saya ucapkan salam virtual, salam sehat Bapak Ibu, salam pendidikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih saja diberi kesehatan, diberi kesempatan ya setelah kurang lebih kita um, 1,5 tahun ya. Kayaknya kita berkutat dengan kondisi COVID di mana pembelajaran kita itu dilaksanakan secara daring ya di hampir semua provinsi di Indonesia, tidak hanya di Indonesia tapi dunia ya. Dan malam hari ini kita tetap melaksanakan kegiatan video conference Sultra Cerdas, webinar Sultra Cerdas, di mana Sultra Cerdas masih dengan motonya selalu belajar tanpa henti dan berbagi tanpa batas. Di hari ini, hari Kamis, tanggal 2 September 2021, tayangan Sultra Cerdas kali lagi sudah memasuki episode 89. Dan senang sekali saya, Indah, kembali bisa membersamai Bapak Ibu hebat, menemani Pak Koordinator Sultra Cerdas, Bapak Founder Sultra Cerdas, memandu jalannya video conference di event meeting ini. Dan insya Allah nanti juga kalau diberi kesempatan juga akan berbagi dengan Bapak Ibu, akan sharing lagi. Selanjutnya malam ini Bapak Ibu akan dipaparkan materi yang menarik. Tentunya Bapak Ibu sudah sudah tahu ya temanya. Kita malam hari ini adalah meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran daring. Nah, apa sih sebenarnya yang ingin kita pelajari dengan tema seperti ini? Nanti Pak Baharudin selaku pemateri kita, pemateri pertama itu akan menjelaskan gambaran yang diberikan oleh Pak Bahar bahwa salah satu tantangan pembelajaran jarak jauh saat ini itu adalah munculnya tingkat kebosanan siswa sebenarnya. Karena Bapak Ibu kita ketahui bahwa pembelajaran daring ini kita sudah laksanakan ya kurang lebih 1 tahun 6 bulan ya kalau tidak salah udah memasuki 3 semester pembelajaran daring itu dilaksanakan. Dan tentunya dengan pembelajaran Bapak Ibu guru yang selama ini mungkin sistemnya modelnya apa ya seperti ceramah. Nah, tentunya walaupun kegiatannya dilaksanakan secara daring, kalau modelnya juga seperti ceramah atau model-model gaya belajar tradisional atau konvensional, nah tentunya itu uh, menyebabkan tingkat kebosanan siswa yang cukup tinggi saat ini. Nah, tentunya pola pembelajaran yang dilaksanakan secara monoton seperti itu tanpa menghadirkan variasi media pembelajaran yang menarik bisa menyebabkan proses belajar itu semakin tidak menarik, bahkan bisa memicu munculnya learning loss. Nah, guru yang tidak siap melakukan transformasi proses pembelajaran dari moda tatap muka menjadi moda daring itu menghasilkan pembelajaran yang hanya berpindah dari sekolah ke rumah tanpa memberikan pembelajaran yang bermakna. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, seharusnya kita guru itu memiliki kemampuan yang cukup handal untuk bisa mengelola pembelajaran, baik dia daring maupun luring. Kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran daring bisa meliputi penyiapan materi yang menarik, penyajian materi pembelajaran yang interaktif, penggunaan media pembelajaran yang inovatif dan bervariasi sehingga itu bisa meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Nah, ini yang coba akan kita kulas. Kira-kira seperti apa model pembelajaran yang menarik dan interaktif ala Pak Bahar yang akan malam hari ini sharing bersama kita. Dan untuk itu Bapak Ibu mengefisienkan waktu sebelum saya persilahkan kepada Pak Bahar untuk memaparkan materi.
Bapak Ibu untuk informasi presensi nanti seperti biasa webinar Sultra Cerdas itu akan men-share link presensi dan enrollment key-nya nanti di pukul 9 tepat ya, waktu Indonesia Barat. Jadi mohon kesabaran Bapak Ibu, mari kita menyimak materi yang menarik dari Pak Baharudin. Mungkin Pak Baharudin saya tidak perlu perkenalkan ya, Bapak Ibu Sultra Cerdas sudah sangat familiar dengan Pak Bahar, dan saya ucapkan sebelum Bapak mulai, saya ucapkan selamat nih kepada Pak Bahar untuk tahun kedua. Tahun kedua ya, kedua kalinya sudah terpilih lagi menjadi Microsoft Innovative Educator Expert tahun 2021-2022. Pak Bahar ini juga baru-baru ini 2 hari yang lalu, apa 3 hari yang lalu ya kalau tidak salah, masuk nominasi Global Teacher Award tahun 2021. Jadi selamat buat Pak Bahar, mudah-mudahan menang Bapak di Global Teacher Award-nya. Selanjutnya banyak sekali prestasi Pak Bahar yang kalau saya bacakan sampai besok juga tidak selesai gitu, saking banyaknya. Jadi kita simak saja materi dari Pak Bahar. Disilahkan Pak Bahar. Iya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama barangkali Bapak Ibu ya, kita sama-sama bersyukur malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam suasana akademis, di mana kita belajar bersama, coba bagi pengalaman kami kepada Bapak Ibu, insya Allah nanti akan coba wacana berpikir agar kita bisa mengembangkan, meningkatkan kualitas pembelajaran di ruang-ruang kelas kita. Sebelum saya lanjut, tadi Bu Indah itu terlalu hiperbolik. Kalau tidak habis sampai besok tuh, itu CV apa buku? Ya, itu barangkali itu terlalu berlebihan. Oh, ya, baik. Kayak novel jadinya ya. Saya adalah pembelajar ya sama dengan semuanya yang hari ini, barangkali malam hari ini sebagian dari rekan-rekan kita lagi tidak sedang bersama kita, mungkin ada aktivitas lain, tapi dorongan semangat pembelajar kita, akhirnya kita pada malam hari ini kemudian kita bisa bersama-sama di room meeting ini, guna sharing, guna belajar bersama, berbagi pengalaman tentang gimana sih mengaktifkan siswa, meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran, lebih spesifik pada konteks belajar secara daring. Mohon izin barangkali Bu Indah, ini presenternya dipindahkan ke saya dulu. Sudah pindah Bapak. Oke. Baik. Saya coba share. Apakah layar PowerPoint saya bisa kelihatan? Baik. Ya, sudah bisa Pak. Ya. Sudah tampil PowerPoint show-nya Bapak Ibu ya. Jadi ini ringkasan hasil kumpulan yang pernah kami baca di artikel online maupun sumber referensi pengalaman yang kami coba share kepada Bapak Ibu. Jadi partisipasi siswa dalam belajar daring ini barangkali Bapak Ibu pernah mendengar atau mengalami suatu kondisi atau melihat barangkali rekan-rekan kita mengajar atau barangkali kita yang pernah melakukan kita menggunakan sebutlah teknologi learning management system untuk pembelajaran, misalnya Google Classroom atau Microsoft Teams atau platform lain yang kita gunakan untuk learning management system, tapi ya kurang lebih aktivitasnya seperti yang tadi Bu Indah menyampaikan, bahwa aktivitas pembelajaran daring yang kita selenggarakan itu tidak lebih daripada pemindahan aktivitas dari sekolah ke rumah, gitu. Yang kebanyakan kita barangkali pernah memberi
file-file PDF atau buku dalam jumlah halaman yang begitu banyak, kita meminta siswa untuk bisa membaca, sehingga membaca sekian banyak modul-modul, dan setelah itu kita berharap siswa benar-benar melakukannya. Padahal kemudian barangkali siswa juga mengalami kebosanan dengan pola-pola seperti itu. Nah, kalau coba mengulik ke belakang pengalaman saya dulu belajar ya Bapak Ibu, di tahun-tahun 90-an ya, 90, 91, 92, ya barangkali kita sama-sama pernah melewati cara belajar ya, melibatkan siswa itu menulis gitu. Pokoknya mencatat isi buku sampai habis, dari bab 1, bab sekian. Jadi gurunya datang menugasi siswa, kemudian menugasi kami sekelas gitu, ketua kelasnya membacakan buku, kemudian siswa-siswa itu mencatat. Nah, mencatat sampai halamannya habis, bunyi bel, keluar main ya, kalau istilah dulu. Ya, istilah itu keluar main, selesai, masuk lagi, mencatat lagi, dan seterusnya. Sehingga proses belajar itu hanya dilewati dengan proses mencatat. Nah, ketika hari ini, barangkali sudah banyak kita sama-sama mendengar tentang inovasi dalam pembelajaran, bagaimana mengaktifkan siswa, bagaimana kita berbicara tentang student-centered learning, ya. Bagaimana kemudian less preaching, but more active doing in classroom. Itu prinsip-prinsip seperti ini menjadi membuka wacana berpikir baru, sehingga kita kemudian benar-benar bisa melibatkan siswa dalam proses belajar kita, dalam proses belajar mengajar kita. Nah, dalam konteks daring sedikit lebih challenging Bapak Ibu. Yang pertama barangkali disebabkan karena kita tidak terbiasa gitu. Kita tidak terbiasa dengan daring ini, sehingga hasilnya apa? Kita hadir menyampaikan materi, kita nggak tahu proses menyampaikan feedbacknya kayak gimana. Kemudian siswa juga merespon pemberian informasi kita juga seperti apa. Ini yang menjadi masalah. Hadir platform melalui rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada 14 platform, termasuk di dalamnya adalah Google Classroom, ada Kuiper School, ada Ruang Guru, dan segala macam fitur yang ada dalam justru juga banyak membingungkan. Dan ini meskipun pelan-pelan kita mulai mengenali fitur-fitur aplikasi ini, akhirnya kemudian proses belajar kita mempelajari menggunakan fiturnya, gitu, bukan mengoptimalkan bagaimana partisipasi siswa dalam belajar. Nah, malam hari ini, insya kita akan coba ulas tips trik gimana sih mengaktifkan siswa dalam kelas belajar daring. Nah, saya lanjut di slide berikutnya. Apa yang dimaksud dengan belajar daring dalam konteks yang apa yang dimaksud dengan partisipasi siswa yang kami akan ulas pada malam hari ini adalah keikutsertaan siswa dalam suatu kegiatan yang ditujukan dengan perilaku fisik dan psikisnya. Jadi proses belajar ini memang sangat kompleks Bapak Ibu, melibatkan proses fisik dan psikis. Belajar yang optimal akan terjadi bila siswa berpartisipasi secara tanggung jawab dalam proses belajar. Nah, saya memperhatikan beberapa kondisi di daerah saya. Kalau saya berkeliling melihat sekolah, ada yang melakukan proses belajar itu ngirim tugasnya menggunakan WhatsApp. Lalu anak-anak disuruh mencatat, menuliskan tugas-tugasnya itu dalam buku, kemudian buku itu diantar ke sekolah. Ya, jadi saya belum melihat secara detail apa sih yang dicatat siswa, tetapi bayangan saya adalah di dalam grup WhatsApp yang dibangun oleh guru khusus untuk menangani proses pembelajaran, itu otomatis smartphone yang saat ini digunakan itu tidak hanya grup pembelajaran, yang mungkin ada grup teman, ada grup alumni, ada grup tetangga, ada grup keluarga, dan banyak lagi grup lainnya, dan berisiko pada suatu saat
tracking proses pembelajaran penugasan yang terjadi melalui grup ini itu akan banyak yang hilang. Meskipun akhirnya kemudian kita bisa melihat outputnya melalui penugasan yang diberikan yang di bawah oleh siswa yang bersangkutan ke sekolah. Nah, dalam konteks komunikasi yang terputus seperti ini, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita bisa membayangkan kira-kira seketika siswa kita berikan dia file, baca atau menonton suatu video yang kemudian tanpa ada penanganan feedback and response yang bisa instan, yang bisa terjadi secara sinkronus, ya kira-kira apa yang bisa terjadi di sana? Ya kita berarti nafsi-nafsi ya. Kita bisa membayangkan mungkin ada siswa yang benar-benar dia memiliki keinginan besar untuk belajar, mungkin dia bisa membaca, tuntas menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan harapan kita. Tapi bagaimana dengan siswa yang memang cenderung kelas kita itu hari ini heterogeneous, tidak homogen, bahwa tidak semua siswa juga benar-benar mau belajar. Tidak semua siswa juga memang menyenangi membaca, tidak membaca secara independen. Tidak semua siswa juga benar-benar mengikuti apa yang kita harapkan. Ya. Jadi berangkat dari persoalan ini, maka hari ini insya Allah kami akan share poin trik-trik bagaimana kita bisa menangani kelas daring kita itu agar benar-benar bisa aktif ketika kita belajar. Kita mulai, saya malam hari ini akan share 10 trik untuk bisa belajar bisa meningkatkan partisipasi siswa dalam belajar daring. Yang trik pertama adalah kamera on. Jadi mengaktifkan kamera ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, saya kira yang hadir malam hari ini adalah rekan-rekan guru, pejuang pendidikan yang sudah bersusah payah kurang lebih menjelang hampir 2 tahun ini, itu bagaimana menjaga kebermaknaan proses pembelajaran. Ya, saya banyak mendapati ketika 3 bulan di awal masa pandemi, pembelajaran itu benar-benar kalau menurut komentar dari para peneliti pada saat itu di awal, mereka mengatakan bahwa ini kecelakaan. Meskipun kemudian di akhir-akhir ini kembali kecelakaan dalam tanda kutip yang dimaksud adalah ketidaksiapan individu guru ya ketika tiba-tiba proses pembelajaran itu berpindah di rumah sehingga seluruh apapun diusahakan dilakukan untuk bagaimana mencoba bisa tetap mengomunikasikan informasi materi pembelajaran kepada siswa. Demikian juga dari sisi siswa. Ya, siswa juga pada kondisi tidak siap. Nah, pembelajaran yang terjadi secara sinkron ya dalam konteks kamera on ini, Bapak Ibu, kita semua sama memahami bahwa visualisasi itu sangat penting. Gerak body language kita ketika menerangkan sesuatu kepada siswa dalam kondisi kamera on itu turut ikut mempengaruhi tingkat partisipasi siswa, tingkat fokus atensi siswa terhadap materi yang kita sampaikan. Sehingga barangkali ini salah satu tips yang paling utama ketika kita ngajar, sebisa mungkin didukung oleh akses internet yang bagus sehingga kita bisa streaming dan bisa menunjukkan wajah kita yang juga siswa-siswa kita tentu ingin mengenali gurunya dan kita bisa menunjukkan interaksi kesungguhan kita kepada siswa ketika kita ngajar, bukan hanya sekedar melepas suara kita. Ini salah satu triknya. Bentar nanti kita akan diskusi dan insya Allah nanti selepas ini Bu Indah barangkali lebih pada prakteknya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana tips trik ini bisa lebih maksimal diterapkan dalam pembelajaran daring untuk meningkatkan partisipasi siswa. Tips kedua, ya, safe space, Bapak Ibu, terkadang juga, ya, bukan hanya siswa ya, hanya siswa dari kalangan guru sekalipun itu
seiring dengan penyebaran informasi hoax di mana-mana, munculnya pesan-pesan yang berantai, spamming, ya. Sehingga kita dalam konteks belajar daring, maka kita perlu meyakinkan siswa bahwa berbagai informasi itu aman, nyaman, dan tidak juga kita menyebarkan kepada orang lain. Saya beberapa kali melakukan webinar internasional, kurang lebih ya 8-9 kali ya dalam 1 tahun terakhir ini. Itu saya mencoba meminta informasi pada presenter internasional yang pernah saya hadirkan untuk mencoba mengekspos sedikit saja aktivitas ruang kelasnya. Mereka menyampaikan apa, ini adalah privasi, kami tidak bisa mengekspos foto-foto aktivitas siswa ketika sedang belajar. Nah, ini Bapak Ibu barangkali dalam hal safe space ketika belajar daring ini, ya kita juga perlu berhati-hati untuk mengekspos bagaimana aktivitas belajar siswa kita, bagaimana responsnya, tentu pada batasan-batasan yang benar-benar bisa membuat siswa kita meyakinkan mereka benar-benar kita aman untuk kepentingan akademik saja. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, hand signals, ya. Hand signals ini kita bisa terapkan dengan mengundang peserta didik untuk memberikan respon dengan tangan, baik secara fisik maupun menggunakan aplikasi. Salah satu contoh di sini, kita barangkali bisa menggunakan tombol raise hand, ya, atau reaksi-reaksi yang lain ketika kita sedang melakukan presentasi. Banyak tools yang insya Allah kita juga sebentar akan mungkin, kalau masih ada waktu, insya Allah bisa menunjukkan bagaimana kita bisa meminta siswa untuk memberikan respons, baik menggunakan aplikasi yang ada maupun dia secara fisik bisa melambaikan tangan atau bisa menunjuk tangan 1 jari atau 2 jari atau jempol ke arah kamera, sehingga kemudian anak-anak itu tidak terjadi yang sering dikeluhkan siswa, orang tua siswa dan guru. Gurunya mengeluh disebabkan siswanya katanya hanya kasih join smartphone saja di saat pembelajaran, kemudian siswanya jalan-jalan kemana-mana. Jadi gurunya bertanya, siswanya sudah tidak ada. Ternyata yang join hanya smartphone. Ya, ini partisipasi secara dengan model hand signals ini juga bisa kita mendeteksi lebih awal, dan sedapat mungkin hal-hal seperti ini juga kita informasikan memang kepada siswa bahwa diminta perhatiannya karena di sela-sela waktu kita akan mengajukan pertanyaan yang require siswa kita itu untuk bisa memberikan respon secara instan, baik secara melalui aplikasi maupun secara fisik, seperti itu. Selanjutnya, name selector atau spin name. Nah, ini Bapak Ibu cenderung apa ya? Kurang lebih kayak game-nya untuk menunjuk nama dari sekian banyak partisipan kita, siswa kita yang ikut join dalam ruang kelas, misalkan ada 36, menggunakan spin wheel di beberapa tools itu secara online banyak. Jadi bisa alat bantu untuk memacu mendorong perhatian siswa pada poin apa yang sedang kita sampaikan. Ya. Dalam satu kondisi ketika misalnya ada 36 siswa, kemudian spin name itu muncul, dia bisa memutar roda nama yang tiba-tiba kemudian muncul nama dia sebagai orang yang harus menjawab, maka itu akan menggugah secara psikis, secara fisik, dia harus memperhatikan apa yang sedang kita sampaikan, poin-poin apa yang sedang kita presentasi kepada mereka, sehingga benar-benar dia siap ketika namanya ditunjuk. Ketika namanya ditunjuk pada roda yang berputar ini, seperti ini. Next, kolaborasi. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kompetensi abad 21, salah satunya adalah kolaborasi. Saya pernah pengalaman yang bentuk kolaborasi antar siswa secara daring, itu dapat bahkan di momen dia sudah harus pindah ke mata pelajaran berikutnya, dia masih stay di dalam room meeting. Mengapa? Karena dia benar-benar menikmati proses yang ada.
Kita mengetahui bahwa dunia teknologi saat ini memang dunia anak-anak kita ya, dunia di masanya mereka ketika sudah baru lahir mereka sudah melihat teknologi. Ketika baru masuk mengecap pendidikan di pendidikan dasar mereka sudah berteknologi informasi. Sehingga ini sebenarnya ketika kita melibatkan mereka secara aktif dalam bentuk kolaborasi, mereka bekerja bersama-sama. Itu bahkan mereka bisa lupa waktu dan terus fokus berusaha mengerjakan tugas-tugas yang kita berikan. Nah, sehingga kalau bisa kita menciptakan ini dalam ruang kelas kita, insya Allah partisipasi siswa kita itu akan menjadi meningkat. Baik, next. Memisahkan siswa bekerja kelompok dalam belajar daring. Fitur breakout rooms, Bapak Ibu, banyak sudah disiapkan di tools video conference yang sudah ada. Kalau yang secara asinkronnya juga ada di platform-platform, kita bisa memecah grup kelas kita dalam kelompok-kelompok dengan penugasan yang memang kita sudah setting, tentu dengan tools dilengkapi tool penilaian kelompok yang juga cocok dengan tugas-tugas yang diberikan. Ini salah satu fitur di dalam video conference juga ada breakout rooms. Ya. Tips ke-6. Tips ke-7, Bapak Ibu, video response. Nah, ini saya sudah pernah coba. Salah satu tools yang saya gunakan untuk video response ini itu adalah Flipgrid. Nah, Flipgrid ini salah satu yang populer juga saat ini. Disebut dengan social media learning, ya. Jadi platform yang menyediakan tools untuk merekam diri. Nah, anak-anak kita saat ini, Bapak Ibu, ya kita tahulah, ya jangankan anak-anak kita di usia ini kita masih rajin selfie gitu, rajin mungkin nge-TikTok juga ya, mungkin. Jadi di Flipgrid ini mungkin salah satu contoh saja, masih banyak tools yang lain tentunya yang bisa kita explore lebih banyak. Itu kita berikan kesempatan siswa untuk merekam diri untuk bisa memberikan respon. Berikan respon terhadap pertanyaan tugas yang kita berikan. Ya, barangkali kita meminta sebagai contoh, coba tunjukkan gimana sih cara membuat omelet di rumah. Nah, ini bisa menjadi tugasnya di sini. Video response seperti itu. Dan itu juga meningkatkan partisipasi. Mengapa? Karena memang siswa-siswa kita ini kan zamannya untuk selfie berkamera ria, dan mereka memang lagi booming aktivitas seperti itu. Oke, selanjutnya tips ke-8, student conferences. Jadi barangkali Bapak Ibu, kita juga tidak bisa menafikan karena kondisi siswa kita yang sangat heterogen, ya, yang sangat bervariasi karakteristiknya, latar belakang pendidikannya, kemauan belajarnya, kita dalam heterogenitas siswa yang kita temukan dalam ruang kelas, tentu kita tidak bisa memberikan justifikasi bahwa seluruh siswa itu bisa kita berikan peran-peran yang sama, kita bisa berikan perlakuan yang sama ketika belajar online. Tentu saja mungkin kita akan mendapati siswa-siswa tertentu yang memiliki rasa malu yang luar biasa, yang berlebihan, sehingga dia tidak berani berbuat apa-apa ketika sedang bervideo conference. Kondisi ini tentu ada kondisi-kondisi khusus. Mari kita meluangkan waktu, Bapak Ibu, untuk memberikan perlakuan khusus kepada siswa-siswa yang bersangkutan. Nah, untuk siswa yang seperti ini, barangkali kita bisa melakukan video conference pada jenis karakteristik siswa yang seperti ini. Kita bisa berkolaborasi dengan guru-guru BK yang memang juga identifikasinya biasanya dari guru BK ketika melihat, oh siswa ini sedikit, ya, ada chatting yang masuk, nanti sebentar insya Allah kita diskusikan, kita lihat juga contohnya kolaborasi seperti apa. Jadi ini kurang lebih semacam coaching terhadap siswa yang memang tidak punya kapabilitas yang sama, kemauan yang sama untuk berperan aktif dalam pembelajaran daring. Dan ini kita perlu memberikan perlakuan khusus,
paling tidak kalau misalkan dia tidak bisa berbicara karena tidak bisa presentasi di hadapan teman-temannya karena persoalan grogi dan banyak yang lihat, nanti di dalam student conference ini, jadi siswa yang bersangkutan kita bisa berikan perlakuan khusus dan dia berbicara dalam kapasitas dia ketika kita berhadapan dengan mereka face to face aja, seperti kita sedang memberikan coaching secara individu seperti itu. Baik, ke-9. Nah, grup atau classroom games. Bapak Ibu, ini ada 2 screenshot yang saya tampilkan. Quizizz dan Kahoot adalah salah dua platform yang sangat populer di pembelajaran daring. Ya, saya paling sering menggunakan Quizizz ya. Quizizz dengan fitur-fiturnya, dan insya Allah mungkin sebentar Bu Indah juga akan mendemokan kepada Bapak Ibu gimana sih meningkatkan partisipasi siswa menggunakan Quizizz. Barangkali begitu ya Bu Indah ya. Selanjutnya, tips ke-10 Bapak Ibu, memberikan penghargaan kepada siswa yang punya respon aktif berdasarkan partisipasinya. Jadi participation rewards. Jadi reward diberikan kepada siswa yang berpartisipasi. Tentu pelajar secara umum Bapak Ibu, dia belajar berharap paling tidak satu, dia mendapatkan nilai. Dan dia tidak mau nilai buruk. Dia pasti mau nilai yang bagus. Sehingga ketika dia melihat rekannya berbuat dan kita memberikan reward yang pas, yang sesuai dengan apa yang dia lakukan, respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan, tugas-tugas yang kita berikan, maka tentu ini akan mendorong secara simultan rekan-rekan sekelasnya, teman-teman sekelasnya untuk berbuat, mengikuti, dan meningkatkan partisipasi mereka dalam ruang kelas. Baik, terima kasih Bu Indah. Demikian presentasi sederhana dan singkat saya 10 tips untuk bagaimana meningkatkan partisipasi siswa ketika belajar di masa pembelajaran daring. Saya kembalikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahar, presentasi yang sangat menarik, tips dan trik yang luar biasa. Nanti mungkin bisa jadi bahan referensi Bapak Ibu hebat di malam hari ini untuk bagaimana bisa meningkatkan partisipasi siswa kita dalam pembelajaran daring yang akhir-akhir ini sudah merupakan bagian dari pembelajaran yang mungkin menurut siswa sudah membosankan, udah jenuh, makanya pengen tatap muka saja karena pembelajaran daringnya sudah membosankan, ataukah mungkin gurunya yang tidak bisa atau yang belum bisa, gurunya yang belum bisa memanfaatkan media-media yang ada untuk inovasi dalam pembelajarannya sehingga siswa itu tidak menjadi bosan dan tentunya diberikan kesempatan untuk berpartisipasi di dalam pembelajaran yang bentuknya daring. Oke, terima kasih Pak Bahar. Selanjutnya gimana ini? Saya langsung saja boleh ya? Pak Bahar suaranya termute. Ya, barangkali Bu Indah bisa langsung share. Kita tukar peran saat ini, ya saya yang jadi hostnya. Silakan Bu Indah. Tolong dipindahin hostnya ke saya, nanti Bu Indah bisa jadi presenternya aja. Oke, saya pindahin hostnya ke Pak Bahar ya. Oke, Pak Bahar sudah jadi host sekarang. Ya, saya kebagian dapat tugas juga nih dari Pak Bahar. Baik Bapak Ibu, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Bahar. Jadi mungkin secara teori apa yang disampaikan oleh Pak Bahar itu tadi udah cukup jelas ya, bahwa ada berbagai cara buat kita untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran daring. Nah, hari ini Pak Bahar selaku koordinator saya itu meminta ya, mungkin karena melihat pembelajaran yang selama ini saya lakukan ya cukup menarik menurut Pak Bahar sendiri. Tapi kalau sudah Pak Bahar yang mengatakan itu menarik, berarti itu memang cukup menarik ya kalau buat saya, karena sehebat Pak Bahar gitu yang punya banyak sekali pengetahuan tentang media-media pembelajaran. Nah, kalau mengatakan bahwa ini sudah
sudah cukup bagus, berarti ini eh, hal yang perlu di-share juga gitu. Barangkali teman-teman bisa ikut apa yang disampaikan oleh Pak Bahar. Mungkin saya coba berbagi dengan teman-teman apa yang selama ini saya lakukan, dan menurut saya ini salah satu alternatif yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai apa ya? Sebagai satu bentuk pembelajaran yang mungkin nanti bisa Bapak Ibu juga terapkan, yang katanya sih bisa meningkatkan partisipasi siswa. Mungkin salah satunya seperti yang disampaikan tadi Pak Bahar, kita bisa mengintegrasikan beberapa aplikasi ke dalam pembelajaran kita, sehingga itu tidak menjadi satu hal yang menjemukan buat siswa. Mungkin selama ini Bapak Ibu menggunakan pembelajaran daring itu menggunakan Zoom, menggunakan Teams, atau mungkin menggunakan Google Meet, ya. Nah, pembelajarannya mungkin Bapak Ibu hanya share screen aja ya, share PowerPoint-nya saja, menjelaskan ya. Banyak siswa yang kebetulan uh, saya sempat memberikan apa ya, semacam angket gitu ke siswa, bagaimana sih pembelajarannya selama ini. Katanya pembelajaran selama ini guru itu lebih sering buka room meeting, Google Meet, ataukah eh, Teams atau Zoom, kemudian hanya share PowerPoint, menjelaskan sendiri ya, seperti model kita webinar seperti ini ya. Hanya satu orang gitu menjelaskan. Kadang-kadang ditanya siswa yang lagi malas, tentunya tidak mengaktifkan mikrofonnya. Nah, ini tentunya eh, apa ya, tidak efektif ya kalau menurut saya. Nah, saya terpikir bagaimana untuk kita melibatkan siswa itu berpartisipasi, tidak hanya tidak hanya kemudian kita bertanya, tapi mereka juga bisa apa ya, ada tanggung jawab gitu, ada tanggung jawab dalam proses pembelajaran. Pak Bahar, saya share screen, boleh Pak? Oh, udah pindah ya. Ya, Ya, saya coba share screen dulu. Jadi Bapak Ibu, ini kita cuma sharing ya malam hari ini. Saya coba my screen ya Pak Bahar. Jangan sampai saya my screen yang tampil. Nah, ini ada. Sebentar saya coba lihat. Saya tidak buat PowerPoint Pak Bahar, soalnya saya kan hanya diminta praktek ya, jadi mohon maaf. Tapi ini ada hanya petunjuk saja. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa bisa coba-coba juga seperti saya. Jadi saya banyak melakukan uji coba untuk pembelajaran saya. Oke, seperti yang sudah disampaikan Pak Bahar ya tadi. Jadi Bapak Ibu, kalau buat saya mencoba untuk mengikutkan siswa itu berpartisipasi di dalam pembelajaran. Saya menggunakan beberapa aplikasi. Saya coba menggunakan beberapa aplikasi, termasuk aplikasi yang presentasinya bersifat interaktif. Nah, kalau kita berbicara tentang aplikasi yang interaktif, tentunya kalau Bapak Ibu googling atau googling di browser gitu, cari YouTube, itu banyak sekali aplikasi yang interaktif. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa buat PowerPoint interaktif, bisa pakai Microsoft Stream, bisa menggunakan Canva gitu ya. Jadi banyak sekali yang modelnya bisa pakai Powtoon, apa, video prezi, ya itu yang katanya kalau kita googling itu adalah interaktif. Tetapi interaktif yang saya maksudkan di sini adalah siswa dan kita itu secara tatap muka kemudian terlibat langsung seperti berdiskusi. Kemudian siswa itu tidak kemudian santai-santai hanya menjoinkan saja handphonenya, kemudian dia bisa berkendara, dia misalnya bisa ke pasar. Nah, ini benar-benar kita butuh siswa itu perhatian dengan apa yang kita sampaikan, dengan materi yang kita eh, ingin sampaikan gitu. Dan tidak hanya satu dua siswa saja, hanya yang rajin saja, tapi kita usahakan bahwa semua siswa itu ikut terlibat. Nah, saya coba Bapak Ibu menggunakan aplikasi ini. Ada, kalau Bapak Ibu bisa lihat tampilan layar saya. Yang pertama tentunya ada aplikasi meetingnya ya. Nah, Bapak Ibu seperti tadi tidak harus kelas tim. Kalau saya, karena ini adalah pembelajarannya saya yang ingin saya share ke Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa gunakan apa saja gitu. Bapak Ibu bisa gunakan Google Meet, bisa gunakan Zoom. Nah, kalau dalam hal ini, karena selama ini sekolah saya itu
menggunakan satu platform, itu adalah Microsoft Teams, sehingga video meeting yang digunakan untuk pembelajaran daring itu yang saya gunakan adalah kelas Teams. Nah, kemudian yang kedua, saya membuat slide presentasi itu menggunakan Canva. Apakah harus Canva? Tentunya tidak. Bapak Ibu juga bisa menggunakan PowerPoint, kalau mau bisa menggunakan slide presentasi milik Quizzes, itu juga jauh lebih bagus. Tapi karena aplikasi yang mana saja yang nyaman buat Bapak Ibu, karena kalau kata Pak Koordinator ya Pak Bahar, sebagus apapun aplikasi, kalau kita tidak tahu menggunakannya ya tidak ada gunanya gitu. Sesederhana apapun aplikasi, kalau kita menguasai, kita selalu mengeksplor, maka itu akan lebih nyaman buat kita gunakan. Nah, buat saya pribadi, karena mungkin selama ini hobi-hobi mendesain, desain flyer ultra cerdas itu saya desain semuanya menggunakan Canva ataupun poster my wall, sehingga saya berpikir kenapa tidak menggunakan PowerPoint, membuat slide presentasi itu dengan Canva jauh lebih menarik. Jadi alasan kenapa saya buat Canva ya karena saya nyaman di Canva. Tapi tidak berarti bahwa Bapak Ibu juga harus gunakan Canva gitu. Itu hanya referensi tambahan yang bisa kita gunakan. Banyak Bapak Ibu yang lebih nyaman dengan PowerPoint, silahkan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, kita ada tatap muka ya. Tadi penggunaan kelas tim. Jadi penggunaan kelas tim ini kenapa? Karena saya menginginkan siswa-siswa itu sudah terpusat di satu kelas gitu. Nah, dalam hal ini yang bisa seperti disampaikan Pak Bahar tadi bahwa yang bisa kita gunakan itu Teams itu bisa sinkron maupun asinkron. Nah, ada juga Google Classroom ya. Ada Google Classroom menjadi interaktif. Ini yang mau saya coba share ke teman-teman Bapak Ibu sahabat Sultra Cerdas. Nah, untuk penggunaan kelas Teams, Bapak Ibu, PowerPoint-nya ini saya buat sangat sedikit karena nanti saya coba akan praktekkan ke Bapak Ibu bagaimana kita implementasinya membuat siswa itu misalnya berpartisipasi dengan 3 aplikasi ini. Nah, untuk penggunaan kelas Teams Bapak Ibu, yang pertama tentunya kita ada kelas dulu. Ya, Bapak Ibu kan pasti bikin kelas ya, entah itu grupnya di Google Classroom, entah itu di Teams. Yang jelas kita buat kelas di Teams. Kemudian tidak lupa untuk mengundang siswa. Jadi di dalam kelas itu sudah ada siswa. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan Quizzes, tentunya bisa langsung terintegrasi ya, terintegrasi ke Google Classroom-nya. Tapi kalau Teams sejauh ini ada di Quizzes, tetapi belum terintegrasi secara utuh gitu, secara penuh ke Teams-nya. Tapi nanti kita coba bagaimana saya sendiri ini pengguna Teams, kemudian mengintegrasikan Quizzes itu ke dalam Teams, dan itu menjadi sangat menyenangkan buat siswa ya. Sejauh ini saya bertanya ke siswa, oh ini menyenangkan sekali Bu. Kita senang dengan seperti ini karena Quizzes itu kan berbasis game ya. Jadi yang namanya game-game kemudian kita include-kan pembelajaran kita di dalamnya, nah itu tentu menjadi hal yang menarik buat siswa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu membuat channel. Mungkin saya langsung aja, ini penggunaan kelas Teams. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah punya kelas Teams ya, jadi mungkin modelnya seperti ini, dibuat dulu kelas Teams-nya. Saya ada satu contoh kelas Teams yang bukan kelas pembelajaran. Kemudian di bagian kelas Teams ini Bapak Ibu invite siswanya dulu. Supaya apa? Jadi nanti kalau kita bagi informasi materinya, siswa itu sudah mudah untuk mengakses gitu. Materinya mudah mengakses soal-soal, apalagi kalau kegiatannya sudah bentuk online meeting ya. Nah, di kelas Teams ini Bapak Ibu untuk mengundang siswanya terlebih dahulu. Sama saja kalau Bapak Ibu masuk di Quizzes, Bapak Ibu diminta untuk bikin kelas dulu. Ya. Jadi kalau di sini kelasnya kita buat di luar, nanti kita tinggal integrasikan Quizzesnya masuk ke dalam kelas Teams-nya. Nah, jika sudah Bapak Ibu kan ada materinya ya, Bapak Ibu buat channel dulu. Nah, ini saya sudah buat channel. Kalau misalnya mau buat channel, saya buat seperti ini, ada materi. Kita buat saja materi, ini hanya contoh Bapak Ibu. Materinya prosedur. Nah, nanti di sini, di bagian inilah kita akan mengirimkan
kita akan mengirimkan link untuk siswa itu kemudian bergabung dan secara interaktif belajar bersama kita. Selanjutnya, Pak Bahar ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita menyiapkan materi ya. Jadi sebelum kita mengajar tentunya kita menyiapkan materi. Nah, materi di sini dalam bentuk slide presentasi. Tadi saya sudah sampaikan, Bapak Ibu bisa buat slide presentasinya di Canva, bisa PowerPoint, bisa juga langsung membuat slide presentasinya dengan Quizzes. Nah, kalau slide presentasi saya yang ini saya buatnya di Canva, tapi untuk kali ini saya coba memberikan contoh ke Bapak Ibu guru hebat kalau kita buat slide presentasinya itu di Quizzes. Dan nanti kita coba mainkan seberapa interaktif kah dia gitu. Seberapa senang siswa bermain dengan sistem ini karena seperti dibilang Pak Bahar tadi ya, kita ada spin gitu. Oke, saya coba masuk di Quizzes dulu. Nah, ini kalau saya ketik ya Quizzesnya kayak gini. Ya, Bapak Ibu yang sudah punya Quizzes, ini sebenarnya Bapak Ibu kelanjutan dari apa yang pernah kami bawakan materinya juga di Sultra Cerdas waktu itu integrasi Google Classroom, integrasi Quizzes ke Google Classroom. Nah, sekarang bagaimana integrasi Quizzes ke dalam Teams, tetapi kita langsung pada pembelajaran online meeting yang interaktif gitu. Jadi seperti ini Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa memulainya dengan, saya tidak perlu informasikan ke Bapak Ibu ya, menunjukkan bagaimana kita bisa join di sini ya. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat malam hari ini semuanya sudah tahu kalau join Quizzes itu seperti apa. Sama seperti kalau Bapak Ibu mau mau start di aplikasi-aplikasi lain gitu. Jadi diminta untuk login menggunakan akun Google atau akun Microsoft-nya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu boleh gunakan akun Microsoft, tidak harus bahwa oh karena saya pakai Teams berarti nanti kalau saya join di Quizzes saya harus pakai akun Microsoft ya. Tidak harus seperti itu. Bapak Ibu bisa tetap menggunakan akun Gmail yang Bapak Ibu gunakan ketika pertama kali Bapak Ibu join di Quizzes. Nah, ini satu contohnya. Saya kalau ketik Quizzes itu langsung berada di dashboardnya Quizzes karena sudah sering saya buka aplikasi ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tadi yang saya sampaikan bahwa kalau Bapak Ibu ingin membuat slide presentasinya, maka Bapak Ibu bisa klik di sini buat, kemudian Bapak Ibu ambil pelajaran. Diambil pelajaran, artinya kita buat materi pelajaran, kita bukan mau kuis gitu. Kita mau menyampaikan materi, hanya kita inginkan siswa kita itu aktif bersama kita. Selanjutnya kalau Bapak Ibu buat pelajaran, maka nanti Bapak Ibu akan diarahkan, ini kalau saya klik ya, Bapak Ibu akan diarahkan ke slide presentasi. Jadi kita diminta untuk buat presentasi. Nah, misalnya saya ambil judul pelajaran bahasa Indonesia saja ya. Sorry, ini judulnya. Misalnya prosedur, ini bahasa Indonesia saya juga tidak tahu, saya hanya coba-coba Bapak Ibu. Kemudian pilih dia masuk mapel apa gitu. Saya coba ambil, ini banyak, Bapak Ibu silahkan pilih. Kalau misalnya mapelnya di situ Bapak Ibu tidak temukan ya Bapak Ibu bisa pilih other gitu. Kemudian kita next aja. Jadi nggak ada yang susah. Nah, kita langsung diantarkan Bapak Ibu ke file presentasi. Nah, file presentasi inilah yang kemudian bisa kita buat interaktif. Nah, saya mungkin tidak menjelaskan lagi bagaimana membuat file presentasi ini. Karena yang lalu, pertemuan Sultra Cerdas yang lalu, kita sudah belajar bagaimana membuat presentasi di Quizzes. Nah, saya hanya ingin menunjukkan ke Bapak Ibu bagaimana kita interaktif dengan menggunakan aplikasi ini. Nah, di sini Bapak Ibu, tadi kan saya udah bilang bahwa saya biasa buat slide itu di Canva. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa mengimport PowerPoint kita yang sudah ada dari dalam bentuk PDF. Jadi kita ini keterbatasan kuota. Ya tidak apa-apa, buatnya di PowerPoint saja dulu misalnya. Nah, nanti di PowerPoint-nya di-convert ke PDF. Sama juga dengan Canva. Jadi kalau Bapak Ibu buat PowerPoint-nya, slide-nya di Canva,
maka Bapak Ibu untuk bisa mengimport slide-nya tersebut ya, slide PowerPoint-nya ke dalam Quizzes, maka convert dulu ke PDF. Karena untuk Quizzes ini yang bisa dia import itu, yang bisa diterima itu adalah dalam bentuk PDF. Jadi tidak ada masalah mau dibuat dalam bentuk dalam aplikasi apapun, yang penting dia bisa kita convert ke PDF, maka itu semua bisa kita masukkan ke dalam aplikasi Quizzes ini. Nah, di sini kita bisa tinggal klik tambahkan. Nah, kita bisa import slide di sini. Kalau Bapak Ibu misalnya sudah ada slide-nya ya, udah bikin duluan gitu slide materinya. Nah, Bapak Ibu bisa tinggal import slide di sini. Di sini kita diminta untuk apakah ngambilnya dari Google Slide. Jadi kalau bikinnya di Google Slide ya nanti nariknya dari Google Slide. Kalau PDF ya ngambilnya dari PDF. Nah, jadi seperti itu. Saya mungkin tidak mencontohkan Bapak Ibu ya bagaimana mengimport. Saya langsung saja ke ke materi kita. Jadi saya hanya coba di sini mengambil ya, karena saya tidak punya materi terkait prosedur ini, maka saya coba mengambil satu materi yang saya import dari punya guru-guru hebat se-Indonesia, sedunia maksudnya. Punya guru-guru hebat sedunia yang sudah mereka dedikasikan soal-soalnya ataupun materi-materinya itu untuk dipublish secara umum dan bisa digunakan oleh semua guru-guru yang ada di dunia. Nah, jadi buat Bapak Ibu yang mungkin tidak punya ide, ini saya mau buat soal tapi bingung, saya mau buatnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan langsung dari Quizzes. Kita tinggal klik aja cari di sini ya. Ada di bagian fitur buat ini kita cari. Jadi nggak usah buat, karena kalau buat berarti kita buat sendiri ya. Nah, di sini kita cari saja. Kemudian kita klik di sini. Saya misalnya mau soal bahasa Indonesia. Tadi saya udah kasih contoh ya. Bahasa Indonesia kelas 7. Bahasa Indonesia kelas 7. Oke. Saya klik, maka semua materi-materi terkait pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7 itu akan tampil di layar sini. Di layar Quizzes ini. Nah, sekarang Bapak Ibu, karena kita mau bawa materi, maka Bapak Ibu jangan pilih kuis. Tadi kan di sini udah ya, kalau kita klik buat, itu ada dua. Ada kuis dan ada pelajaran. Nah, karena kita mau menyampaikan materi ke siswa, maka yang kita cari adalah pelajaran. Di sini ada tulisan Bapak Ibu bagian atas. Nah, Bapak Ibu bisa pilih-pilih nih, oh ini kuis, saya nggak mau kasih kuis, mau kasih materi. Mau coba lihat materi-materi yang dimiliki oleh guru-guru hebat sedunia. Ini ada materi bahasa Indonesia. Nah, Bapak Ibu tidak perlu klik, cukup arahkan saja kursornya ke materi yang dimaksud. Nah, kalau dia bertuliskan di atasnya adalah pelajaran, itu berarti adalah materi PowerPoint. Kalau dia bertuliskan di atasnya kuis, itu berarti adalah pertanyaan-pertanyaan. Nah, karena dalam hal ini saya mau menjelaskan ke siswa saya, maka saya pilih pelajaran. Saya coba lihat apakah materi yang di-share oleh guru hebat ini sama dengan materi yang akan saya ajarkan. Kalau sama berarti saya tinggal copy, tinggal saya kembangkan lagi, saya explore lagi. Nah, saya misalnya mau mengambil ini ya, materi bahasa Indonesia cerita fantasi. Oke, saya coba ambil cerita fantasi. Ini saja ya. Saya klik ini Bapak Ibu, dilihat karena saya mau ambil slide-nya teman ini, teman guru hebat ini yang udah berbaik hati mempublish sehingga kita bisa gunakan. Nah, kemudian Bapak Ibu di bagian atas, Bapak Ibu hanya tinggal salin dan edit. Nah, oke, udah tersalin edit, maka tersalin itu akhirnya akan menjadi artinya bahwa kuis ini akan menjadi milik kita dan bisa kita edit. Nah, tampilannya seperti ini, sama seperti saat tadi Bapak Ibu ingin membuat slide presentasi. Nah, di sini Bapak Ibu, disinilah kita bisa mengajak siswa kita untuk interaktif dalam pembelajaran. Nah, ketika Bapak Ibu misalnya memberikan ke siswa gambaran ya, jadi buat presentasinya seperti ini, Bapak Ibu kemudian edit presentasi ini sesuai dengan keinginannya Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu ingin ambil dari materi ini itu hanya konten materinya saja. Selebihnya Bapak Ibu bisa explore. Misalnya,
Bapak Ibu ingin memberikan persepsi kepada siswa ya. Ingin tahu sejauh mana siswa itu mengetahui materi ini sebelum kita menjelaskan lebih jauh kepada mereka. Sebagai langkah awal untuk kita menjelaskan kepada siswa sejauh mana pengetahuan siswa kita terhadap materi yang akan kita sampaikan gitu. Apakah mereka sudah punya pengetahuan awal atau belum? Nah, di sini kita bisa interaksi, bisa interaktif dengan siswa. Di bagian ini Bapak Ibu udah kasih judul misalnya ya, teks cerita fantasi. Nah, kalau Bapak Ibu ingin dia lebih lebih bagus, ya Bapak Ibu bisa tambahkan ya, tambahkan gambar. Nah, misalnya bagaimana caranya nambahkan gambar? Ya, ada sebentar. Ini ada kontrol ini yang dialami kemarin sama ibu ini ya. Kontrol meetingnya menghalangi layar saya. Oke, sebentar. Bapak layarnya menghalangi layarnya. Saya coba buka di sini aja ya. Ada materi nggak di sini? Ya, Pak. Barangkali bisa langsung masuk pada praktek interaktif Iya. dengan Ini peserta kita. saya baru mau buat soalnya, Bapak. Soalnya belum ada soalnya bagaimana mau interaktif gitu. Saya buat soal 1 2 aja, kemudian kita interaktif gitu maksudnya. Sedikit lagi. Bisa, Pak? Yuk. Oke. Saya lanjut ya, Bapak Ibu. Cuman ini Pak Bahar, layarnya ini eh mengganggu layar saya nih, serius. Ya, ini kayaknya hanya bisa ke kiri kanan saja ini. Ya, Bentar, sebentar. bisa diminimize dulu mungkin browsernya juga biar lebih kecil. Gitu. Ini saya coba Pak, mau minimize. Aduh, benar-beneran. Enggak minimize malah dia bilang. Wait, oke. Udah bisa kelihatan nggak ya? Ini yang tampil sekarang Microsoft Teams. Iya Pak, soalnya ini tadi saya minimize, dia larinya ke sini nih. Lihat kan? Dia malah bersembunyi, Pak, setelah saya minimize. Oke, Bapak Ibu saya lanjutkan saja ya. Eh, hanya ini Pak informasinya, editor pelajaran itu tidak dirancang untuk layar yang lebih kecil. Jadi dia nggak bisa minimize, dia nggak akan terlihat kalau saya minimizein gitu. Jadi harus dimaximize. Tapi tidak apa-apa, saya iya. Saya coba cari dulu ininya. Saya langsung aja kalau gitu Bapak ya. Ntar mudah-mudahan bisa. Aduh kan tertele lagi. Saya pindahin ke sini biar nggak menghalangi. Nah, oke. Nah, di sini Bapak Ibu ini udah ada ya. Jadi tadi kita ingin tambahkan ya, biar sebelum kita menjelaskan ke siswa, kita kemudian memberikan pertanyaan dulu ke siswa. Tahu tidak mereka tentang fantasi? Nah, di sini Bapak Ibu bisa tinggal tambah, klik aja di bagian slide ini, kemudian di sini tambahkan slide. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih apakah pertanyaannya itu kita mau dia hanya menjawab iya atau tidak gitu. Jadi kita bisa klik di bagian pemilihan. Ini sudah saya bahasa Indonesia kan biar mudah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tambah gitu. Pernahkah kamu mendengar gitu. Jadi Bapak Ibu silahkan sesuai dengan bidangnya Bapak Ibu gitu, sesuai dengan mapelnya. Pernahkah kamu mendengar atau menonton atau membaca aja ya? Membaca. Nah, cerita fantasi. Nah, nanti siswa kita itu menjawab, maka kita akan bisa melihat gitu. Bisa melihat jawaban masing-masing siswa. Di sini ya, kemudian di sini tidak. Sebentar kita coba praktekkan ya Bapak Ibu. Oke, pertanyaan pertama sudah. Kemudian kita bisa tambahkan slide lagi untuk lebih menggali lagi pengetahuan siswa. Kemudian di sini menurut kamu nanti siswanya akan lebih lebih aktif untuk berpikir. Apa sih cerita fantasi itu gitu.
nanti nggak usah terlalu banyak ya Bapak Ibu, cukup ini aja. Nanti Bapak Ibu bisa kembangkan lagi. Nah, Bapak Ibu juga bisa pilih mau pertanyaannya A, B, C, D, E boleh. Jadi itu mungkin lebih mengarahkan siswa ya. Menurut kamu apa sih cerita fantasi itu? Pertama, cerita hayalan. Kedua, cerita horor. Ketiga, misteri atau lain-lain sebagainya. Yang bisa kira-kira mengantarkan pikiran siswa kita untuk memahami apa sih yang akan kita sampaikan gitu. Jadi mereka sudah punya gambaran awal. Ketika kita menjelaskan, mereka tuh sudah enak mengikuti karena sudah tahu gitu. Jangan sampai kita menjelaskan fantasi aja mereka tidak paham. Jadi ini mungkin sebagai kalau Pak Bahar bilang apa tadi persepsi ya. Nah, ini cukup Bapak Ibu. Ini selanjutnya materi. Jadi di sela-sela materi Bapak Ibu sudah menjelaskan satu materi, mau tambah pertanyaan biar siswa itu lebih lebih paham ya. Nah, setelah Bapak Ibu misalnya slide 5 ini teks cerita fantasi adalah bahan tertulis. Nah, di sini saya tambahkan lagi. Pertanyaannya bisa terbuka. Misalnya coba eh, tuliskan kembali. Nah, nanti dia secara interaktif dia akan menulis tuh. Tuliskan kembali apa yang sudah kamu, ini hanya bahasa ini ya Pak, Bapak Ibu ya. Penjelasan tentang cerita fantasi. Nah, ini cukup ini saja. Oke. Cukup kalau udah selesai nanti Bapak Ibu yang kembangkan selanjutnya. Di sini saya selanjutnya menyimpan. Nah, jadi setiap slide yang Bapak Ibu buat itu kemudian bisa Bapak Ibu bagian bawahnya bisa berikan pertanyaan lagi ke siswa. Sehingga siswa itu benar-benar memperhatikan. Tinggal Bapak Ibu menyampaikan, dengarkan ya apa yang Bapak yang Ibu guru sampaikan. Nanti setelah ini akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang menjawab pertama kali akan Ibu guru berikan poin 5. Dan bisa sewaktu-waktu Bapak Ibu akan menyebutkan nama kamu, kita acak ya. Di situ yang bisa membuat siswa itu, oh ya, ibu guru saya akan tambah poin. Buat yang nilainya rendah nanti bisa ada kesempatan untuk memperbaiki. Bagaimana caranya? Coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang ibu guru berikan dengan cara kamu mengetikkan atau dengan cara menjawab kalau ibu guru men-spin namanya, kemudian namanya nanti keluar. Jadi siapapun itu silahkan jawab pertanyaannya. Sekarang Bapak Ibu ini sudah ya tadi. Nah, saya coba mulai pelajarannya biar Bapak Ibu bisa ikut interaktif. Di sini saya pengaturannya menampilkan slide, kemudian waktunya supaya siswa itu tidak bingung, Bapak Ibu bisa atur waktunya. Nah, dia bisa punya kesempatan untuk menjawab dengan melihat waktu. Saya lanjutkan saja, klik lanjutkan. Nah, di sini sudah ada, kita hanya tinggal menunggu. Kalau saya biasanya mengajar seperti ini Bapak Ibu. Materi yang akan saya bawakan ini. Silakan kalian join, siswa yang pertama kali join itu akan Ibu guru tambahkan poinnya nanti. Jadi kalau ada kemarin pelajarannya nilainya rendah, maka yang cepat masuk itu akan diberikan poin 5 tambahannya. Jadi kalau kemarin dapat 60 bisa jadi 65. Nah, itu menjadi satu motivasi untuk siswa. Wah, enak ini bentuk game. Kalau saya cepat. Nah, jadi semua siswa punya kesempatan untuk join. Saya copy linknya dulu. Bapak Ibu, mari kita coba interaktif. Saya share. Pak Bahar, mungkin bisa saya tidak bisa lihat. Oh, saya stop sharing dulu kecuali ya. Baru saya share linknya. Nah, Bapak Ibu, biar siswanya Bapak Ibu itu tidak ribet untuk mengetikkan. Nah, Bapak Ibu cukup tadi kayak yang saya tunjukkan, copy linknya saja. Ketika siswa Bapak Ibu klik link itu, maka dia langsung diantarkan ke dashboardnya Quizzes. Tinggal ketik namanya saja. Mintalah siswa untuk mengetikkan nama lengkapnya. Oke, linknya sudah saya share di room chat. Silahkan Bapak Ibu, maka siswa yang pertama kali bergabung, itu akan saya screenshot namanya, kemudian kita akan simpan. Jadi karena saya menggunakan Teams ya Bapak Ibu, karena saya menggunakan Teams, maka aplikasi video conference yang media conference yang saya gunakan itu adalah Teams. Nanti dari Teams kemudian saya arahkan siswa untuk join. Nah, ini sudah ada Bapak Putu Tirta. Saya screenshot namanya.
Nah, kemudian namanya ini saya simpan di kelas Teams. Nanti saya sampaikan ke siswa. Supaya ibu guru tidak lupa, maka ibu guru screenshot nama siswa yang pertama kali join yang dijanjikan akan dapat poin 5, ibu guru simpan di room chat. Nah, room chatnya Teams itu akan tersimpan sampai kapanpun. Jadi sewaktu-waktu siswa bisa mengingatkan, Bu Guru saya pernah aktif Bu Guru, Ibu Guru janji poinnya 5 misalnya. Nah, itu yang kemudian memacu siswa untuk, oh ya, kita harus berlomba-lomba ini, biar nilai kita bagus. Gitu. Nah, ini sudah ada Pak Nurholi, sudah ada 8 orang. Sekarang udah cukup, saya coba mulai ya pembelajarannya. Saya anggap saja saya ini siswa. Tapi Bapak Ibu, layar ini ketika di Teams ya, karena ini sebenarnya saya mengusulkan ke Pak Bahar, kita coba gunakan Teams. Tapi karena kita pakai Webex, ya tidak apa-apa. Bisa di-share kembali layar quizisnya? Oh, nggak kelihatan ya Pak? Maaf, kirain Ya. udah. Wait. Udah bisa sekarang? Oke. Nah, Oke. layar seperti ini, Bapak Ibu, kalau aplikasi meeting yang kita gunakan adalah Teams, maka kita share screen pakai Teams. Siswa itu akan fokus ya melihat di layar siapa-siapa temannya yang pertama kali join. Karena kalau kita share begini, dia akan lihat, oh yang pertama kali join adalah Bapak Bahar. Nah, di screenshot lah, dibawa ke Teams. Di Teams kemudian kita pastikan, itu akan tersimpan selalu. Mereka akan ingat, oh waktu kita meeting hari ini, itu yang pertama kali menjawab dapat bonus poin dari Bu Guru itu si ini, si A gitu. Siswa akan berlomba-lomba dan itu benar-benar saya rasakan. Siswa bilang menyampaikan ke saya, Bu Guru enak sekali belajarnya. Jadi kita semuanya fokus lihat siapa lagi nih yang dapat poin berikutnya nih, siapa lagi nih yang dapat tambahan nilai. Apalagi kalau misalnya sudah kasih tugas. Nah, tugasnya kalian ini banyak yang kurang memahami. Nah, supaya kalian bisa dapat tambahan nilai, nilai itu tidak harus selalu dari teori. Dari kerajinan kalian, dari aktifnya kalian di dalam room meeting, dari seringnya kalian menjawab, itu bisa menjadi tambahan poin, bisa membantu menaikkan nilaimu. Nah, itu termotivasi siswanya. Apalagi saat pembelajaran kita betul-betul mengajak mereka untuk interaktif. Oke, sekarang udah lumayan, sudah 17 siswa saya bergabung, saya akan mulai. Ya. Ketika saya klik mulai, Bapak Ibu bisa lihat di layar ya. Nah, materi kita hari ini anak-anak bahasa Indonesia. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang cerita naratif misalnya. Nah, salah satu cerita narasi itu adalah fantasi. Nah, pernahkah kalian mendengarkan cerita fantasi? Sekarang, Ibu Guru, ini contoh ya Bapak Ibu. Sekarang Ibu Guru mau, ketika Ibu Guru menyebut nama, siapapun yang jatuh namanya, itu harus memberikan jawabannya. Kalau tidak memberikan jawabannya, Ibu Guru satu kali tidak memberikan jawaban, Ibu Guru nanti kurangi poinnya 2. Jadi mau benar mau salah, kalian harus menjawab. Kalau salah, bukan salah ya, tidak ada jawaban yang salah. Yang ada masih belum tepat. Nah, kalau belum tepat, kita akan sama-sama meluruskan yang mana yang benar. Jadi kalian tidak akan tahu kalau tidak mencoba. Sekarang Ibu Guru akan mengacak nama kalian, siapapun yang jatuh namanya, siap-siap menjawab. 2 kali tidak menjawab, pertanyaan jatuh namanya 2 kali tidak menjawab, Ibu Guru mau kas keluar saja, berarti dia lagi tidak sedang serius belajar. Mungkin dia lagi pergi jalan-jalan di pasar. Dengan seperti itu, saya yakin siswa Bapak Ibu itu akan lebih fokus. Nah, sekarang saya spin ya Bapak Ibu. Nah, coba siapa nih yang jatuh namanya? Wah, ada Bapak Nurholis apa Bapak Yudo? Nah, sekarang Bapak Yudo bisa aktifkan mikrofonnya. Kalau siswanya Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu kasih info seperti itu. Nah, yang jatuh lotnya hari ini itu adalah Bapak Yudo. Silakan Bapak Yudo menjawab pertanyaan Ibu Guru. Pernahkah mendengar cerita fantasi? Atau pernah membaca? Nah, siswa seperti itu, siswa pasti akan aktif. Kalau misalnya Pak Bahar bisa bantu atas nama Pak Yudo. Ya, kalau saya biasanya Bapak Ibu tidak menyebutkan nama.
Siapapun yang kalian lihat namanya tampil di layar, segera menyahut. Saya Bu Guru. Berarti dia perhatian dengan layarnya. Tidak perlu disebutkan namanya, dia tahu namanya tampil di layar, maka dia akan menyahut gitu. Saya Bu Guru. Oh, berarti kamu nama Bapak Yudo ya? Iya Bu Guru. Coba jawab pertanyaannya Ibu Guru. Berhasil menjawab, poinnya 5. Masih salah, poinnya 3. Nanti kita luruskan lagi. Intinya, serius dulu. Intinya, aktif dulu belajar. Oke, sudah menjawab. Sekarang kita coba tanya yang lain lagi. Kembali, Bu Guru akan spin namanya. Dari semua siswa, siapakah lagi yang akan jatuh namanya? Nah, dengan seperti itu, Bapak Ibu, saya yakin siswa Bapak Ibu itu akan fokus belajar. Dia akan serius menunggu. Gitu. Siapapun yang menjawab, tambahan poin. Buat yang tidak menjawab, nanti poinnya kita kurangi. 2 kali tidak mau berusaha menjawab, maka kita kasih keluar aja dari room meeting. Berarti dia lagi tidak fokus belajar ini. Kayaknya dia tidak mau belajar. Dia hanya menggabungkan HP-nya saja. Nah, dengan cara itu, saya yakin ini salah satu solusi Bapak Ibu. Biar siswa itu benar-benar ikut berpartisipasi di dalam pembelajaran kita. Oke, ini ada Bapak Nurholis. Halo Bapak Nurholis. Wah, jadi ini agak susah ya, kenapa saya minta ke Pak Baharnya. Kita pakai Teams, kalau Teams kan siswa bisa mengaktifkan mikrofonnya gitu. Tapi karena ini adalah kita pakai Webex, jadi saya tidak bisa demokan Bapak Ibu. Minimal Bapak Ibu bisa Halo, lihat. halo. Iya, halo. Halo. Iya, halo. Halo, Pak Nurkole Salatiga. Oh, Pak Nurholis Salatiga. Nah, ini Pak Nurholis bisa lihat namanya ya, tidak perlu disebutkan, bisa Bisa. lihat di layar ya. Oke, bisa, Sekarang Ibu. ya, sekarang Pak Nurholis bisa memberikan jawaban. Jadi contohnya seperti itu, Bapak. Ya, jadi contohnya seperti itu untuk kita bisa interaktif dengan siswa. Nah, jika kita belum menemukan jawaban yang ini, Bapak bisa spin lagi gitu. Spin lagi nama-namanya. Siswa itu akan berdebar-debar. Aduh, sekali nama saya yang jatuh, saya mau jawab apa ya? Pasti seperti itu. Jadi mereka selalu stay di depan handphonenya atau di depan laptopnya gitu. Jangan-jangan nama saya nih yang jatuh nih. Nah, kesempatan saya dapat poin tambahan nilai. Selanjutnya, tidak monoton seperti itu, Bapak Ibu kita bisa melanjutkan lagi slide kita. Oke, anak-anak, selanjutnya coba kalian jawab pertanyaan berikut ini. Nah, 3, 2, 1, silahkan. Yang pertama kali menjawab itu akan dapat tambahan poin 3. Wah, sudah 2 orang menjawab. Bagaimana cara melihatnya? Bapak Ibu lihat di peserta. Nanti kalau pertama menjawab, dia langsung menyala. Bapak Ibu tinggal langsung screenshot aja namanya. Nah, ini benar-benar memotivasi siswa nih. Wah, semua sudah menjawab. Dari 26 siswa, 13 orang sudah menjawab. Waktu tinggal 8 detik. Ayo cepat-cepat. Cepat menjawab. Nah, kemudian kita lihat jawabannya ya. Wah, semuanya sudah pernah membaca cerita fantasi. Berarti kalian sudah bisa menyimpulkan apa sih itu cerita fantasi? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi contoh seperti ini Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya tadi yang bentuk pilihan. Yang sekarang pertanyaannya, menurut kamu apa sih cerita fantasi itu? Coba ketikkan jawabanmu. Yang pertama kali menjawab, lagi-lagi akan dapat tambahan poin. Oke, ada dari Suryani. Maka Ibu Guru akan screenshot. Suryani dapat poin pertama. Nah, screenshotnya Ibu Guru akan kirim ke room chat. Untuk mengingatkan, kalau nanti pemberian nilai, Ibu Guru lupa menambahkan poinnya. Jadi tidak perlu khawatir. Yang aktif di kegiatan ini semuanya akan dapat poin. Jadi semua siswa akan berlomba-lomba. Yang aktif yang pertama kali cepat dapat nih poin 3. Yang di belakangnya yang penting aktif, Ibu Guru tambahkan poinnya 2. Nah, pasti semuanya ikut. Karena tidak ada yang mau ketinggalan nilai. Itu akan membuat siswa kita aktif, Bapak Ibu. Kalau ingin aktif dia berbicara, maka aktifkan spin ini. Ya, gunakan spin ini biar mereka selalu sedia gitu, selalu siap siaga. Jangan sampai nama saya jatuh ini. Saya harus mencari jawabannya gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan siswa kita. Nah, selanjutnya
Jadi Bapak Ibu bisa kemudian menjelaskan lagi ke siswa ya. Nah, jadi anak-anak yang dimaksud dengan cerita fantasi. Nah, sambil Bapak Ibu menjelaskan, Bapak Ibu bisa menggunakan tools yang kayak PowerPoint gitu. Bapak Ibu bisa gunakan ini, kemudian Bapak Ibu menjelaskan, misalnya pakai warnanya ini ya. Nah, yang dimaksud dengan teks cerita fantasi adalah, bisa lihat yang Ibu Guru tunjukkan ini akan lebih interaktif Bapak Ibu. Siswa akan lebih fokus. Jangan lupa diperhatikan apa yang Ibu Guru sampaikan. Setelah ini akan ada pertanyaan lagi terkait apa yang sudah Ibu Guru jelaskan. Ingat, jangan sekali-sekali mencoba googling di internet. Kalian cukup menjawab apa yang sudah Ibu Guru sampaikan. Tulis pakai bahasa kamu sendiri. Ya, tulis menggunakan bahasa kamu sendiri. Nah, ini akan benar-benar menyita perhatian siswa. Nggak akan ada siswa yang main game atau tidur atau apapun. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Nanti di bagian akhir, Bapak Ibu bisa mengakhiri sesi pelajaran, kemudian mengunduh nilainya. Silahkan perlihatkan ke siswa kita. Inilah nilai kalian tadi. Nah, jadi saya mungkin ngasih contohnya saja. Hasil yang sudah sangat sering saya lakukan di siswa saya, memberi kesempatan mereka untuk berbicara. Ada yang punya pendapat? Silahkan tunjuk jari, aktifkan mikrofonnya. Mereka akan berlomba-lomba tuh Bapak Ibu. Nah, di bagian hasil ini, Bapak Ibu nanti bisa lihat hasil yang sudah siswanya Bapak Ibu kerjakan. Jadi, hasilnya seperti ini. Nah, ini masih dalam proses ya. Nih, 9% ketepatan, 27 siswa. Nah, Bapak Ibu di sini kita bisa lihat seberapa banyak siswa yang menjawab. Nanti untuk yang tadi sudah menjawab, Ibu Guru akan tambahkan poinnya. Jadi ini bisa dilihat. Oh, siswa yang menjawab sekian. Ini bisa diunduh Bapak Ibu, diunduh, Bapak Ibu kemudian convert ke PDF, kirimkan di grup siswa. Sehingga mereka lihat, wah ini tadi hasilnya kita. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Dan bagaimana ini yang ingin saya sampaikan tadi, bagaimana kalau tugas ini kemudian saya integrasikan ke Teams. Nah, itu yang bagian terakhir. Sedikit ya Pak Bahar, bagian terakhir ya. Nah, sebelum Bapak Ibu mengirimkan ke siswa, barangkali Bapak Ibu ingin menjadikannya PR juga bisa. Tapi kalau PR tentunya tidak interaktif ya, seperti tadi. Nah, nilai-nilai ini nanti Bapak Ibu atau soal-soal ini Bapak Ibu bisa masukkan di Teams. Nah, kalau seperti ini barangkali ya. Ini bagian terakhir. Nah, ini misalnya saya ingin berikan ke siswa, maka saya memberikannya untuk di kelas Teams seperti ini. Nah, jadi siswanya bisa mengerjakan, aksesnya didapat dari Teams-nya. Nah, ini nanti bisa ditentukan batas waktunya. Kemudian ketika Bapak Ibu klik lanjutkan, nah, maka dia akan minta kita bahwa dia di kelas di bagian mana gitu. Kalau Bapak Ibu gunakan Google Classroom, ya di Google Classroom juga bagus. Justru kalau di Google Classroom, begitu Bapak Ibu kasih tugas, maka kalau hasilnya nilainya udah keluar, langsung siswa bisa lihat di Classroom-nya. Nah, berbeda dengan Teams, Bapak Ibu. Kalau di Teams, siswa itu nggak bisa langsung melihat hasilnya, melainkan Bapak Ibu unduh. Gitu. Bapak Ibu unduh, kemudian masukkan di kelas Teams hasilnya. Nah, kalau kita klik Teams, seperti ini, ya ini Teams, maka dia akan mengarahkan kita ke kelas Teams yang kita punya. Kalau Google Classroom juga seperti itu, dia akan mengarahkan kita ke Google Classroom yang kita punya. Nah, seperti ini saya klik Teams tadi, maka yang akan tampil adalah kelas Teams saya, yang saya gunakan selama ini untuk mengajar. Nah, dia larinya ke Teams ini Bapak Ibu. Nah, di Teams ini nanti saya tinggal masukkan dia ke tugas. Nah, ini masih loading. Nah, jadi intinya seperti itu. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan kita bisa kembangkan di sesi tanya jawab. Kayaknya waktu saya sudah cukup ya Pak Bahar. Ya baik Bu. Ya, nanti kita kembangkan lagi di sesi tanya jawabnya. Disilahkan Pak Bahar. Tanya jawab, Bapak Ibu kita langsung masuk saja pada sesi Q&A
untuk dua materi ini. Pertama tadi 10 tips meningkatkan partisipasi siswa ketika belajar daring, dan dalam prakteknya Bu Indah tadi sudah menunjukkan ya, mulai dari bagaimana cara membuat desain materi, kemudian menyisip soal. Ini baru satu platform, Bapak Ibu, masih ada banyak platform yang lain. Insya Allah bisa kita kembangkan dalam sesi tanya jawab ini. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, silakan mengklik tombol raise hand apabila Bapak Ibu hendak mengajukan pertanyaan. Ya, Ya, ini ada Pak Bahar sambil ini ya, saya bagi presensi ya. silakan. Ya, saya mulai dari Pak Agung. Ya, silakan Pak Agung. Baik, terima kasih Pak Bar atas waktunya. Terima kasih juga Bu Indah untuk ilmu yang diberikan untuk sesi malam hari ini. Suara saya terdengar jelas Pak Bar di sana. Iya, jelas Pak. Yang saya tanyakan yang pertama mengenai pembelajaran sinkron, itu kalau saya tadi mempraktekkan itu, saya harus bolak-balik ini ke layar kuisis dan juga ke layar suara yang dilontarkan oleh Bu Indah melalui share screen-nya tadi. Nah, apakah bisa jika kita melakukan pembelajaran sinkron itu hanya menggunakan kuisis? Jadi suara yang diinputkan nanti yang akan kita memberikan materinya itu suaranya nanti masuk ke kuisis itu. Kemudian yang kedua mengenai rekap yang akan diintegrasikan ke Microsoft Teams, itu apakah nanti nilainya akan tergabung dengan tugas-tugas yang lain yang ada di Microsoft? Hanya dua itu pertanyaan saya, terima kasih. Ya, barangkali pertanyaan ini langsung ke Bu Indah ya. Silakan Bu Indah terkait prakteknya kuisis tadi. Iya, terima kasih Pak Agung ya. Terima kasih Pak Agung. Yang pertama adalah apakah kita bisa fokus aja di kuisis? Ya, bisa ya Pak. Bisa. Jadi suaranya, jadi kalau misalnya Bapak tidak perlu bolak-balik, makanya tadi saya katakan ini karena kita gunakan Webex ya. Nah, kalau kita gunakan Teams, apakah itu tidak bolak-balik? Itu juga bolak-balik Pak, karena kita gunakan sebenarnya dua aplikasi. Nah, saya hanya menampilkan layar saya ini, share screen ini supaya siswa yang ingin melihat gitu, apakah berapa banyak temannya yang sudah menjawab, itu bisa lihat di layar ini. Tapi kalau mau fokus ke satu aja Pak, ke layar kuisis, bisa. Jadi Bapak fokus aja dengan pertanyaan-pertanyaan atau materi-materi yang disampaikan oleh guru, nanti telinganya aja yang join di room meeting gitu. Jadi karena kita fokusnya di layar presentasi interaktifnya itu gitu. Jadi apa bisa kuisisnya aja bisa Pak, bisa. Tapi kita butuh media untuk karena kalau kita cuman kuisis kan suara kita nggak masuk di kuisis gitu. Jadi kita butuh yang namanya room meeting. Nah, apakah Bapak pakai Google Meet? Bisa juga. Pakai Zoom juga boleh, pakai Webex, pakai Teams juga boleh. Jadi yang mana saja yang jelas bahwa ketika kita menyampaikan itu siswa kita bisa mendengar. Nah, kalau kita cuma pakai kuisis, misalnya saya spin namanya, Pak Agung jatuh namanya gitu. Kemudian Pak Agung misalnya sudah ngomong, tapi tidak masuk di room meeting. Itu kan tidak kedengaran juga gitu. Nggak didengar juga oleh teman-temannya yang lain gitu. Jadi kalau kuisisnya aja boleh, kita fokus saja di layarnya, tapi tetap kita harus join di yang namanya room meeting untuk bisa mendengarkan penyampaian materi gitu dari guru. Tuh. Karena kuisis ini nggak ada zoom-nya gitu, nggak ada meeting, nggak ada room meetingnya. Jadi kita harus menggunakan aplikasi room meeting. Jadi boleh apa saja. Nah, selanjutnya pertanyaan keduanya Pak Agung ya tadi, apakah nilainya itu kemudian terintegrasi langsung di Teams? Nah, ini yang saya sampaikan tadi Pak, bahwa kalau Bapak pakai Google Classroom, jadi ini perbedaannya.
Kalau untuk men-share, mungkin saya share screen supaya Bapak bisa lihat ya. Nah, kalau untuk men-share, ya, share share materi, nah, atau share tugas seperti tadi waktu saya mau share tugas, itu beberapa platform pembelajaran itu bisa seperti Schoology, kemudian Canvas, kemudian Google Classroom, Teams, Twitter, itu bisa. Tapi hanya sekedar men-share linknya saja. Nah, kalau apakah kemudian nilainya itu terintegrasi, sejauh ini yang sudah saya gunakan itu yang terintegrasi secara langsung hanya Google Classroom, Pak. Jadi kalau siswa itu selesai mengerjakan, maka nilainya itu oleh kuisis secara otomatis terekap langsung dikirimkan ke Google Classroom-nya. Nah, kalau Teams sendiri, kalau kita gunakan Teams itu tidak. Makanya tadi saya katakan nilainya bisa diunduh, di-download, kemudian dalam bentuk Excel, Bapak convert ke PDF, kemudian bawa ke Teams atau ke grup siswa biar bisa dilihat. Tapi kalau integrasi langsung muncul ke nilai siswa seperti nilai tugas, itu tidak seperti itu Bapak untuk di Teams. Sejauh ini belum. Mudah-mudahan kalau ada update kuisis dan Teams nanti bisa kerjasama, ya nilainya bisa langsung terintegrasi seperti Google Classroom. Begitu mungkin Bapak jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Bu. Jawabannya selanjutnya saya coba lihat lagi kembali kan yang ada di ini ada beberapa yang raise hand lagi. Ada Pak Muhli Surijal ya. Silakan Pak Muhli. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Bu, saya mau nanya tentang saya tuh udah punya akun di Microsoft Teams. Cuma masalahnya saya belum tahu memasukkan siswa itu gimana. Jadi bisa masukkan siswa, cuma apakah Google Teams itu bisa memasukkan siswa yang bukan akunnya akun Office gitu. Jadi akunnya dia punya email sembarang gitu. Itu aja pertanyaan saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini siapa yang jawab nih? Biar ada kerjaannya Pak Bahar deh. Pak Bahar yang jawab dulu. Pak Bahar yang jawab aja. Karena yang ditanyakan adalah Google Teams. Saya jadi bingung nih, Google apa Teams? Teams punya Microsoft, Google punya Google Microsoft Classroom. Teams maksudnya ya, maksudnya. Oh, Microsoft Teams. Microsoft Teams maksudnya. Iya, iya. Oke, terima kasih Bapak. Pak Bahar mungkin bisa silakan kalau mau jawab. Jadi Pak Muhli Surijal, pertama konteks implementasi Microsoft Teams di sekolah ya, itu ada yang kita bisa, biasanya kita dapat akun Office 365 itu dari satu organisasi atau juga bisa dari sekolah sendiri yang melakukan deploy Office 365. Sehingga jika Bapak menyelenggarakan kelas menggunakan Microsoft Teams, kelas daring, dengan akun Office 365 yang Bapak mungkin mengambil akun Office 365 dari organisasi tertentu atau dari rekan-rekan Bapak mungkin yang tidak deploy di sekolah, ya berarti solusinya menambahkan siswa itu ya menjadi guest ya atau akun tamu seperti itu, sehingga emailnya boleh dari email mana saja ya, dari ekstensi domain apa saja bisa join ke kelas Teams-nya Bapak, cuman statusnya sebagai guest. Dalam posisi siswa sebagai guest atau tamu dalam kelas Microsoft Teams, maka ada fitur-fitur tertentu yang memang siswa yang bersangkutan dengan menggunakan akun guest ini tidak bisa mengakses
fitur-fitur di kelas Teams itu saja. Tapi secara umum apakah bisa digunakan? Ya bisa gitu. Bisa. Cuman kalau mau dioptimalkan fungsi kelas Teams-nya dan fitur-fitur tambahan dalam itu ada hal-hal yang memang tidak diberi akses. Ya, ya, ya. Iya. Tidak diberi akses kepada siswa. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja Iya, iya. kekurangannya Pak Rizal. Secara umum itu bisa dipakai untuk belajar. Terima kasih Pak Bahar atas jawabannya dan informasinya. Ya, Iya. itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya jika masih ada Pak yang ingin menyampaikan pertanyaan, disilakan Pak Bahar, ada Pak Yuliantoro. Bisa diaktifkan mikrofonnya. Ada Dewi San lagi raise hand. Ya, ada Pak Yuliantoro juga, Pak. Lagi raise hand gitu. Oh, Bu Dewi San ya. Ya, selamat malam Pak Yuliantoro. Selamat malam Bu Indah Iya, dan juga Pak selamat malam Baharudin. Bapak. Ini tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bahar tadi, khususnya untuk pembagian kelompok untuk di waktu kelas meeting. Ya, Nah, pada saat biasanya, meeting ya. ya betul. Oh iya, Biasanya pembentukan kelompok. saya menggunakan Google Meet sehingga seperti yang Bu Indah tadi katakan, kalau menggunakan selama ini saya hanya seperti kalau webinar seperti ini, sehingga tampak monoton hanya dari saya saja, sehingga siswa belum aktif ikut dalam pembelajaran, hanya mendengarkan saja. Nah, kemudian tadi bagaimana caranya untuk membuat kelompok-kelompok tadi? Karena selama ini masih belum tahu caranya, atau ada aplikasi khusus untuk membuat kelompok tersebut, untuk split kelompok tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yuliantoro. Ini mungkin pertanyaannya lebih ditujukan kepada Pak Bahar, karena di Google Meet itu mungkin ya, ya modelnya hanya semacam webinar gitu. Kalau nggak salah di Zoom udah ada Bapak, di Teams juga ada. Nanti silakan kita dengarkan aja Pak Bahar menanggapi pertanyaan Bapak Yuliantoro. Mudah-mudahan ada jalannya. Silakan Pak Bahar. Pak Yuliantoro di Google Meet sebetulnya sudah ada fasilitas breakout room ya. Ada. Jadi istilah breakout room ini di Google Meet juga sudah ada, cuman tidak secanggih tampilan di Microsoft Teams gitu ya. Ya, di Zoom juga ada. Di Zoom juga ada. Jadi Bapak bisa memecah kelas itu kalau praktisnya sih saya selama ini lebih enjoy menggunakan Microsoft Teams ya. Mengapa? Karena Microsoft Teams ini betul-betul total solusi untuk belajar daring sampai pada skala breakout rooms itu fiturnya benar-benar sangat memukau ya buat saya dan memudahkan untuk bisa switch back and forth gitu ya, bisa back and forth apa ya bahasa Indonesia, bolak-balik gitu ya. Ya, bolak-balik dari satu grup ke grup yang lain gitu dalam kelompok. Kalau boleh saya mungkin saya coba buka satu. Ya agak susah sih mendemokannya kalau mau dilihat fitur breakout rooms-nya di Microsoft Teams karena ini butuh beberapa peserta yang harus join ya. Iya. Untuk secara otomatis kita bisa distribusi siswa. Hebatnya kalau breakout room ini ada fitur yang menambah kelompok itu secara manual dan ada pula yang secara otomatis di generate grup-grupnya menggunakan Generate by system ya. Aplikasinya sendiri gitu ya. Jadi otomatis dia distribusi siswanya, mau dia siswanya itu dari kelompok siswa yang mana memang secara ini diunggulkan dalam kelas atau yang memang semangatnya belajarnya kurang bagus, itu
didistribusi secara otomatis oleh sistem. Seperti itu. Namanya fiturnya breakout rooms. Nanti Bapak barangkali untuk alat bantu belajar kita, nanti saya coba share link saja untuk petunjuk breakout room di Microsoft, di Teams, di Google Meet Google ataupun Teams-nya, ya, ataupun Teams-nya seperti itu. Nanti saya share linknya, Pak. Terima kasih Oke. atas. Baik, terima kasih Pak, Bu. Iya, oke, terima kasih Pak Yuliantoro. Selanjutnya ada ada Ibu Dewi San ini kalau nggak salah. Bu Dewi Santi nih. Diaktifkan Ya, mikrofonnya Pak Bahar. Silahkan Bu Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silahkan Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Topiknya ini sangat menarik sekali Pak, Ibu, mengenai bagaimana meningkatkan partisipasi dalam pembelajaran daring. Dan karena sangat menariknya sebenarnya, seharusnya ini dari sejak mau diterapkan pembelajaran daring sudah ada webinar seperti ini. Baik, saya mungkin hanya sharing Bu. Jadi untuk yang saya sudah praktekkan di pembelajaran daring di SMP 10 Kendari, itu kami kan berdasarkan juga kebijakannya pimpinan kami hanya menggunakan Google Meet karena terkait dengan kondisi siswa juga. Nah, di dalam Google Meet saya itu, saya tadi sempat Mem Indah sebutkan penggunaan aplikasi Canva juga karena memang slide-slide-nya itu kalau mau dibuat jadi slide memang menarik dan ya saya gunakan sejauh ini saya gunakan Canva. Jadi pada saat share screen dengan siswa saya itu saya fokus menggunakan Canva saja dan memang mereka juga senang dan itu saya dalam materi pun juga penjelasan-penjelasan itu saya mencoba interaktif dengan mereka. Kemudian dalam kegiatannya juga ada latihan-latihan. Ini saya berdasarkan pengalaman saya saja Bu, mengajarkan bahasa Inggris, kebetulan mapel saya bahasa Inggris. Halo? Ya, Halo? silakan lanjut Bu. Lagi mendengar. Jadi saya mengintegrasikan yang dari situs online learning Bogglesworth ESL, di situ ada game online juga. Jadi itu yang saya share screen juga ke anak-anak, kemudian mereka latihan langsung menjawab kuis online itu dan mereka senang. Kuisis juga tapi sejauh ini belum, tapi ada memang tertulis di RPP saya juga, saya sertakan dan memang di semester sebelumnya saya pernah gunakan Quizizz. Tapi yang saya ingin sebenarnya tanyakan karena kan sebenarnya banyak sekali yang dalam pertanyaan saya ini, terutama pembelajaran listening. Itu kadang kalau saya mau mengintegrasikan video ke dalam slide saya, mungkin pengaruh data juga mungkin ya, keterbatasan data itu kurang jelas audionya ke siswa itu. Jadi mungkin ada saran dari pemateri, mungkin Pak Bahar ya, bagaimana sarannya kalau misalkan untuk listening praktis dalam pembelajaran daring. Kemudian tadi sempat disebutkan tentang siswa membuat video respons. Video respon. Yang saya ingin tanyakan Pak, apakah itu untuk lebih efektif pada saat pemberian tugas atau langsung pada saat ini kita Google Meet misalkan sama anak-anak? Jadi itu saja pertanyaan saya. Untuk Mem Indah sangat keren banget materinya, senang. Saya menarik sekali. Jadi insya Allah saya akan praktekkan juga karena permasalahannya kami tidak menggunakan Teams di SMP 10, hanya sudah pernah sosialisasi aplikasi tersebut dari Mem Indah sama Pak Bahar juga. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa langsung ditanggapi mungkin ke Pak Baharnya pertanyaan tadi terkait listening yang dimaksudkan oleh Ibu Dewi Santi dan responsif video. Silakan Pak Bahar. Ya. Yang pertama listening ya. Memang attach file di cloud khususnya kadang-kadang itu require koneksi internet yang begitu stabil juga ya, terutama jika kita berharap bahwa bisa running smooth ketika di play audionya. Nah, saran saya kalau misalkan ketika menggunakan Google Meet, maka file audionya memang harus diupload dulu di Google Drive-nya gitu ya. Di Google Drive-nya nanti bisa disisip link suara audio link file audionya itu ke kalau di attach di soal Slide. nanti dia bisa di slide itu nanti dia berbasis link saja. Nah, yang kendala sebenarnya bukan di Bukan di videonya. Ya, bukan di audionya saja gitu ya, bukan di audionya saja, tapi bagaimana kita bisa memastikan bahwa siswa ini dia tidak skip bagian yang audio ini gitu. Ya kan kita ekspektasinya kita misalnya kita buat sebutlah bukan sekedar audio saja ya. Kita menyimpan misalnya ada satu video yang video ini menjelaskan sesuatu kepada siswa. Kita berharap ada satu informasi lebih spesifik di sana itu bisa didengar, disimak baik-baik oleh siswa. Nah, kalau kita berharapnya seperti itu, misalnya pada durasi tertentu, misalnya di menit pertama detik ke-20, siswa akan ditampilkan satu pertanyaan yang harus dia jawab gitu ya. Dan kita butuh juga responnya seperti itu. Kita butuh juga jawaban siswa ini seperti apa sih hasilnya gitu terkait soal ini, soal latihan misalkan ya. Untuk listening bisa seperti itu. Nah, triknya kalau di Microsoft Teams itu di Office 365 itu bisa berbantuan stream ya. Stream itu bisa attach soal di durasi kesekian. Nah, kalau di Google Classroom saya belum pernah mencoba ya untuk fitur ini. Kecuali di Moodle. Di Moodle itu ada namanya HTL5 package untuk khusus attach YouTube link video yang di sana kita bisa kita attach soal pada durasi tertentu di di link YouTube itu. Nah, kalau di Google Meet di Google Classroom saya belum dapat gitu. Saya belum dapat fitur apa kita bisa attach question-nya gitu atau dari Google Form-nya pertanyaannya gitu di durasi-durasi tertentu yang ada di video. Saran saya sih lebih baik kita menggunakan video ya buat untuk latihan-latihan listening-nya. Tapi kalau kita attach pun audionya, maka kita pastikan dulu audio itu benar-benar sudah terupload di Google Drive-nya seperti itu. Iya. Yang kedua poinnya apa tadi pertanyaannya? Lupa saya. Respons video. Video respons itu. Yang Flipgrid itu, Pak. Respons, yang Flipgrid. Apakah itu cocok untuk kalau misalkan pemberian tugas atau misalkan langsung pada saat kita Google Meet dengan anak-anak gitu? Flipgrid ini adalah social media learning ya. Ketika kita sedang Google Meet dengan anak-anak, maka responnya kita berharap dia bisa langsung secara sinkron bisa menyampaikan kepada kita. Nah, video response ini ya dia otomatis mode asinkron ya. Jadi ketika kita menyerahi tugas, misalkan, hello, please demonstrate how to how to make a cake misalkan, atau how to
to make Sinonggi food misalkan. Nanti dia bisa video dirinya, "Hi, Ya. I'm now trying to create my local food in Kendari here. It is called as Sinonggi food." Kemudian dia mendemokan cara membuatnya, atau mungkin juga melakukan hal-hal lain yang sifatnya tugas berbasis project ini kepada siswa. Saya pernah ditanya di salah satu kegiatan ketika saya membawakan materi, bagaimana katanya, saya mau melihat siswa saya itu benar bagaimana mempraktekkan permainan bertahan pada bola voli. Ini kan Iya. menahan bola ya dari smash itu seperti apa. Nah ini repot kalau tidak bisa dengan demonstrasi fisik, anak itu visual harus kelihatan. Ya, maka jawabannya bisa dengan yang tadi, dengan bantuan video response itu. Jadi video response lebih kepada aktivitas asinkronnya ya, asinkronnya, bukan kepada aktivitas belajar sinkronnya. Karena belajar sinkron kalau kita berharap videonya tampil, ya dia cukup aktifkan kamera, ngomong aja langsung kan kayak gitu. Ya, seperti itu ya. Saya kembalikan Bu Indah. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Bahar. Jadi Bu Dewi Santi yang luar biasa ya. Jadi luar biasa juga aktivitas mengajarnya ini. Jadi setidaknya apa yang ada hari ini itu bisa menjadi bahan referensi untuk nanti, oh ya saya pernah mengajar kayak gini, bisa diuji coba lagi ya. Supaya siswa juga kan tidak jemu kalau cuma satu-satu aplikasi yang terus digunakan, ya bisa jadi siswa kita juga bosan. Jadi ini satu alternatif lagi yang bisa kita gunakan untuk membuat pembelajaran kita itu lebih bervariatif. Terima kasih Ibu Dewi Santi. Selanjutnya Pak Bahar. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Sekarang udah pukul 10 lebih 7 menit Pak Bahar. Saya cek dulu di room chat ya. Pertanyaan kayaknya sudah tidak ada di room chat. Ya, Pak Suhardi udah ngambil sertifikatnya, terima kasih. Oke Bapak, sama-sama. Ada pertanyaan dari Ibu Fitriani untuk sertifikat apa melalui Gmail. Nah, Ibu silahkan cek di link kalau Ibu sudah ngisi presensi, di situ ada petunjuk Ibu untuk masuk ngambil sertifikatnya. Ikuti langkah-langkahnya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kalau Bapak Ibu masih bingung, nanti silakan masuk di dashboardnya Learning Sultra Cerdas. Nanti di situ akan ada petunjuk bagaimana cara mendaftar dan bagaimana cara download sertifikat. Jadi udah ada tampilan baru nih dari Learning Management Systemnya Sultra Cerdas yang tentunya lebih memanjakan Bapak Ibu, lebih prasmanan lagi. Bapak Ibu bisa belajar literasi digital lagi untuk mengikuti langkah-langkah yang sudah kami berikan melalui elearning.cerdas.klik. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak Bahar. Ini juga yang raise hand Pak Muhlis dan Pak Yuliantoro tadi udah bertanya. Mungkin kita cukupkan saja karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10 lebih 8 menit ya. Udah lewat dari waktu. Baik, sebelum ditutup kegiatan hari ini, Pak Bahar silakan mungkin ada closing statement, motivasi-motivasi buat Bapak Ibu guru hebat dari Pak Bahar selaku educator expert gitu yang bisa dibagikan ke Bapak Ibu, minimal memberi motivasi untuk bisa terus kita belajar bersama-sama. Silakan Pak Bahar. Jadi Bapak Ibu, belajar itu berlangsung sepanjang hayat ya Bapak Ibu ya. Tidak ada kata bahwa kita sudah terlambat, kita sudah tua, atau kita tinggal menunggu pensiun. Ya belajar terus berlangsung. Ya. Kadang kita tanpa sengaja mendengar saudara kita, kerabat kerja kita, kolik kita menyatakan bahwa wah itu kalau saya mah sudah cukup lah, saya udah tua gitu ya. Kayak kami ini sudah bahasa-bahasa yang seperti ini Bapak Ibu, ya harusnya kita yang hadir malam hari ini yang bisa memberi semangat kepada rekan-rekan kita yang merasa bahwa
bukan saatnya lagi untuk belajar. Karena kita sesungguhnya belajar berlangsung sepanjang hayat. Apa yang kami sharing malam hari ini, Bapak Ibu, adalah rangkuman pengalaman kami yang sekiranya apabila ada hal yang bermanfaat, maka bila manfaat itu dibawa pulang, dipraktekkan, diterapkan dalam pembelajaran Bapak Ibu di dalam menghadapi era tatap muka terbatas ya, pembelajaran tatap muka terbatas. Saat ini sudah mulai dicanangkan pemerintah kita. Kemudian Bapak Ibu guru, rekan sahabat Sultra Cerdas dimanapun Bapak Ibu berada, apa yang kami sampaikan juga malam hari ini boleh jadi esok, boleh jadi lusa sudah ada perubahan apa yang ditemukan Bu Indah di Quizizz dan platform-platform lain yang dukung daripada pembelajaran yang dapat meningkatkan partisipasi siswa. Boleh jadi sudah berubah, sehingga jangan pernah kita berhenti belajar Bapak Ibu. Kita gunakan aplikasi ini, kita manfaatkan perangkat-perangkat ini, kita manfaatkan kemudahan yang ada dalamnya dan kebaikan-kebaikan yang ada dalamnya untuk mendukung proses pembelajaran kita yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Indah, terima kasih para sahabat Sultra Cerdas dimanapun Bapak berada. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Pak Bahar, Bapak Ibu guru hebat. Demikian tadi pemaparan materi yang cukup menarik buat Bapak Ibu dari Pak Baharudin dan juga saya. Semoga pemaparan materi kami pada malam hari ini itu bisa menambah lagi hasanah pengetahuan Bapak Ibu, bisa menjadi lagi, sekali lagi bisa menjadi bahan referensi bagi sahabat Sultra Cerdas malam hari ini yang sudah bergabung, dan tentunya semoga ini bisa kemudian diadopsi, kemudian diaplikasikan dalam upaya bervariatifnya media pembelajaran kita selama masa pandemi COVID-19 ini, agar itu tidak menjadi pembelajaran yang membosankan bagi siswa, tetapi bagaimana kita mampu kemudian melibatkan siswa secara aktif berpartisipasi di dalam kegiatan pembelajaran kita yang bentuknya daring. Nah, Bapak Ibu, terima kasih saya sampaikan kepada Pak Bahar. Terima kasih juga kepada teman-teman afiliasi Sadar IGI. Terima kasih kepada Teh Umi ya dari Bapak Direktur TSMK untuk room event meeting Webex-nya, dan sekali lagi Bu Umi Tira Lestari yang sudah membantu kami Sultra Cerdas ini menyelenggarakan Vicon pada malam hari ini. Dan teman-teman semua, teman-teman panitia, teman-teman afiliasi Sadar IGI, sekali lagi terima kasih. Yang Bapak Ibu yang butuh rekamannya nanti bisa diakses di learning.cerdas.klik. Semua administrasi kegiatan webinar mulai dari sertifikat, kemudian surat undangan, berita acara, kemudian materi, ya semuanya sudah ada di learning.cerdas.klik. Kami siapkan secara prasmanan. Silakan Bapak Ibu akses menggunakan akunnya Bapak Ibu dengan menggunakan enrollment key-nya. Silakan unduh sertifikat, dan jika ada kendala nanti bisa sampaikan kami di grup juga boleh, tag nama Pak Bahar atau saya, di room chat juga selama room meetingnya belum ditutup. Terima kasih Bapak Ibu dan semua sahabat Sultra Cerdas yang luar biasa. Semangat belajar malam hari ini sudah bergabung bersama kami, menyimak materi dan berdiskusi bersama di Sultra Cerdas. Akhirnya saya Indah mohon undur diri. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya. Jangan lupa minggu depan, Kamis depan, kita akan berbagi lagi dengan tema-tema dan materi yang jauh lebih menarik sesuai dengan kebutuhan kita di masa masuk masa pandemi ini ya. Sampai jumpa Bapak Ibu di Vicon Sultra Cerdas minggu depan. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bahar di stop recordingnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.